Nah, malam ini saya akan mengantar bagaimana metode proses self healing untuk kesehatan yang nanti akan dibawakan oleh Pak Hilman Rama Pratama yang lebih detail dan lebih lengkap. Kalau kita berbicara definisi self healing, banyak definisi. Salah satunya adalah self healing adalah penyembuhan diri yang merujuk pada proses homeostatik atau keseimbangan tubuh secara otomatis dan dikendalikan oleh mekanisme fisiologis yang melekat dalam organisme. Self healing ditujukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan sebelum datangnya suatu penyakit. Manusia memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri karena manusia adalah penyembuh terbaik bagi diri sendiri. Sistem kekebalan tubuh manusia adalah sistem fisiologis yang sangat terintegrasi untuk melindungi diri dari ancaman internal atau eksternal seperti infeksi, racun, dan berbagai penyebab penyakit. Dan kemampuan tubuh manusia untuk menggantikan sel-sel yang rusak dengan yang baru merupakan kunci panjang umur. Di sini kita melihat bahwa sel akan membentuk jaringan, jaringan akan menjadi organ, menjadi sistem, dan menjadi tubuh keseluruhan. Dan imunitas kita dipengaruhi oleh antibodi, yaitu imunoglobulin, ada G, E, D, A, dan M. Kita mulai dengan otak. Otak merupakan pusat dari sistem saraf yang bertugas mengontrol semua pergerakan manusia. Sebenarnya volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai miliaran sel saraf atau neuron di dalamnya untuk menunjang fungsi-fungsinya. Otak manusia hanya sekitar 3% dari berat tubuhnya. Namun, organ ini menggunakan 20% dari energi tubuh. Kita bisa membayangkan betapa berat kerja otak karena dengan 3%, otak memerlukan 20% dari energi tubuh. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Sebelah kiri adalah fungsi-fungsi otak dari penglihatan dan lain-lain. Di sana tergambar ada otak besar, otak kecil, dan lain-lain sebagainya. Kenapa self healing kita lebih fokus ke otak? Karena di otak lah semua hal, yaitu IQ, EQ, SQ, sensasi panca indera, pikiran, kesadaran, kecerdasan sosial lain, faktor kejiwaan, kompetensi, kreativitas, seni, dan lain-lain. Semua berpusat di otak. Sehingga self healing mau nggak mau kita harus menuju kepada otak. Nah, di sini adalah fungsi otak, kiri, kanan, dan lain-lain. Di gambarnya ada otak, ada kelenjar pituitari, ada talamus, hipotalamus, dan lain-lain. Nah, otak terbentuk dari dua jenis sel, yakni glia dan neuron. Fungsi glia pada otak untuk melindungi neuron dan fungsi neuron pada otak membawa informasi yang dikenal sebagai potensi aksi untuk berkomunikasi lewat neurotransmitter. Fungsi otak manusia sebagai struktur pusat pengaturan saraf manusia. Otak mengatur dan mengontrol sebagian besar gerakan dan perilaku organ tubuh manusia, termasuk sejumlah fungsi vital tubuh seperti pernafasan, pencernaan, keseimbangan tubuh, cairan tubuh, suhu tubuh, detak jantung. Fungsi otak juga penting dalam hal-hal emosional, seperti perasaan, pikiran, persepsi, emosi, pengenalan, pembelajaran, daya ingat. Kapasitas otak juga mempengaruhi tingkat kecerdasan dan ketanggapan dari tiap orang. Dan di otak juga pengaruh hormon otak sangat-sangat penting. Kita bisa melihat mood atau perasaan, mual, fungsi seksual, fungsi organ, pencernaan, pembekuan darah, itu dipengaruhi oleh hormon serotonin di otak. Siklus tidur dipengaruhi oleh melatonin. Stabilitas psikologi, perasaan cinta, kasih, emosi, kepercayaan diri, pikiran-pikiran positif, itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Jatuh cinta, motivasi, percaya diri,
dipengaruhi oleh hormon dopamin. Endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin dikenal sebagai hormon-hormon bahagia atau happy hormon. Jadi begitu pentingnya otak dan pengaruh hormon yang ada di otak yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Maka self healing di situ menjadi penting. Bagaimana meningkatkan hormon-hormon bahagia ini, bagaimana meningkatkan hormon melatonin supaya siklus hidup kita, siklus tidur kita menjadi teratur dan baik. Nah, inilah fungsi-fungsi daripada hormon. Ada kelenjar pituitari di lobus anterior itu merangsang produksi hormon adrenal dan lain-lain. Ini fungsi-fungsi pituitari, fungsi kelenjar talamus, hipotalamus bertindak sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus merangsang endokrin untuk memproduksi hormon lewat sinyal saraf dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Bersama dengan kelenjar pituitari, hipotalamus mengendalikan seluruh sistem endokrin meliputi kelenjar adrenal, ginjal, dan tiroid. Ini adalah hormon-hormon yang dilepas oleh hipotalamus sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah fungsi daripada hormon-hormon itu yang diproduksi di otak. Ini adalah hormon bahagia, tadi yang saya sebutkan. Endorfin, kelenjar sistem saraf pusat pada kelenjar dan kelenjar hipofisis. Fungsinya mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Bagaimana supaya endorfin ini bisa diproduksi dengan optimum? Salah satu makanannya adalah coklat, kemudian makanan pedas dan olahraga. Itu akan merangsang produksi endorfin untuk mengurangi rasa sakit, memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Oksitosin diproduksi oleh kelenjar pituitari, meningkatkan perasaan cinta, tingkah laku, dan respon emosi juga terlihat dalam membangun ketenangan, kepercayaan, dan stabilitas psikologi, perasaan positif, dan kecakapan sosial. Nah, cara meningkatkan hormon ini adalah dengan melalui pijat dan tunjukkan rasa sayang ke orang Anda kasih, menyentuh, memeluk, mengusap orang Anda cintai juga akan meningkatkan hormon oksitosin pada orang tersebut. Serotonin merupakan kombinasi triptopan dengan triptopan hidroksilase. Membawa sinyal antar jaringan saraf, mood, neurotransmitter berdampak kepada fungsi organ seperti saluran pencernaan, pembekuan darah, kepadatan tulang, mual, dan fungsi seksual. Itu merupakan fungsi dari hormon serotonin. Bagaimana cara meningkatkan? Pikiran bahagia, olahraga, makanan yang mengandung lemak sehat, asam lemak omega 3 itu adalah ikan salmon, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, jagung, telur, tahu, keju, karena mengandung triptofan, sinar matahari, dan vitamin D. Dopamin yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus berpengaruh pada rasa menyenangkan, jatuh cinta, gembira, motivasi, dan percaya diri, dan juga sebagai vasodilator, yaitu menjaga pembuluh darah tetap lebar sehingga darah menjadi lancar. Cara meningkatkan agar makan pisang, blueberry, strawberry, plum, vitamin B6, kemudian ada di alpukat, ikan tuna, dan bayam, makanan kaya protein dan olahraga. Ini adalah cara meningkatkan hormon bahagia yang akan membuat orang menjadi senang dan bahagia. Kemudian bagaimana insomnia atau sulit tidur? Apa yang menyebabkan? Sebenarnya orang naik pesawat melewatin waktu, misalnya perbedaan waktu Indonesia sama Amerika, waktu kita crossing time zone-nya, tentu juga tidak akan sulit untuk tidur, dan stres, dan lain-lain yang sebelah kiri. Kemudian seperti konsumsi kafein pada malam hari, kelelahan, gangguan memori, gangguan mood, stres, masalah psikologis, nyeri, kekurangan hormon melatonin. Nah, melatonin itu diproduksi oleh kelenjar pineal dan untuk mengatur siklus tidur, bekerja dengan sinkronisasi terhadap cahaya. Jadi dianjurkan untuk tidur dalam kondisi gelap atau remang-remang, menjaga kebugaran tubuh, secara umum mengatur pola makan dan rutin olahraga, mengatur jadwal aktivitas dengan baik. Itu cara meningkatkan hormon
melatonin supaya orang tidak terkena insomnia atau sulit tidur. Metode self healing yang harus dilakukan dalam kedokteran barat, pertama adalah olahraga. Ada 20 keuntungan dengan jalan aja selama 30 menit selama sehari. Itu ada 20 keuntungan yang sebelah kiri gambarnya. Dan untuk diringkaskan aja adalah olahraga bisa mengendalikan stres, otak bekerja lebih efektif saat melakukan tugas-tugas kognitif seperti belajar suasana hati, memperbaiki sistem kekebalan, pengaturan detak jantung dan pernafasan, otak mampu memecahkan masalah lebih baik, mempertajam ingatan, meningkatkan kemampuan konsentrasi, dan melepaskan lebih banyak hormon endorfin. Itu yang menyebab salah satu self healing untuk pola hidup sehat adalah olahraga. Yang kedua, diet. Pola makan pagi, siang cukup, sore, malam agak sedikit. Jenis makanan, makronutrien, mikronutrien sesuai dengan kebutuhan tergantung umur, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas tubuh. Cara makan tentu punya minimal 30 kali sebelum ditelan. Di sebelah kiri adalah, ini ada porsi. Misalnya adalah sepertiga makanan pokok, misalnya adalah nasi dan lain-lain, sepertiga sayuran, 1/6 buah-buahan, 1/6 lauk pauk. Ya. Itu seperti ikan dan lain-lain. Nah, komposisi ini sebenarnya adalah untuk umum. Pada dasarnya komposisi ini bisa berubah tergantung aktivitas. Seorang atlet, lari, petinju, dan lain-lain memiliki kalori dan kebutuhan makanan makronutrien dan mikronutrien yang harus disesuaikan kembali. Kemudian yang ketiga adalah pijat atau masak sendiri. Jadi kita bisa melakukan masak sendiri. Fungsinya untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, meningkatkan imunitas, mengatur tekanan darah, mengurangi rasa sakit, mengurangi kecemasan dan stres, membantu pasien artritis, mengurangi efek samping dari pengobatan kanker. Dan self psikoterapi. Ada metode self terapi, yaitu perawatan terapi diri sendiri, terutama untuk tujuan mengatasi masalah pribadi atau emosional seseorang. Bisa dilakukan dengan self hipnosis, adalah salah satu bentuk hipnosis yang dilakukan oleh seseorang pada dirinya sendiri dan biasa memanfaatkan teknik autosugesti. Ada self counseling, mencakup teknik penerapan seperti Gestalt Theory dan Alice Rational Emotive Behavioral Therapy serta alat-alat seperti meditasi, relaksasi dan banyak lagi. REBT berfokus menolong klien mengubah kepercayaan irasional. Terapi Gestalt berfokus kepada apa dan bagaimana tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan memadukan, mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Jadi kalau Gestalt terapi, just be present, bahwa kita ini hidup saat ini, sadar kesadaran saat ini. Jangan menyesal hal-hal yang telah lalu, karena itu tidak akan menolong, dan jangan terlalu cemas terhadap masa depan yang belum tentu terjadi. Itulah Gestalt terapi. Kalau rasional emotif behavioral terapi, perasaan, pikiran akan membentuk perasaan. Perasaan akan membentuk perilaku. Perilaku akan memperkuat pikiran. Kemudian sebelah kiri adalah self hipnosis, menghipnosis diri sendiri untuk supaya self healing. Nah, bagaimana metode self healing dari TCM? Nah, unsur-unsur penting dalam tubuh, Qi, Yin, Yang, 5 elemen itu semua sudah kita berkali-kali kita diskusikan dalam e-seminar. TCM, penyakit berasal dari ketidakseimbangan Qi, Yin, Yang dan terkait 5 elemen kayu, api, bumi atau tanah, udara, dan air. Masing-masing mewakili organ internal tubuh kita, yaitu hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Di mana masing-masing organ tubuh dikaitkan dengan organ berongga, seperti kantong empedu, usus kecil, lambung, usus besar, dan kandung kemih. Nah, di TCM
fungsi otak menurut TCM ada pusat. Pertama, ada 3 fungsi. Pusat aktivitas kehidupan, berperan sangat penting dalam aktivitas kehidupan, mengatur 5 organ Chang dan 6 organ Fu. 5 organ Chang adalah jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Dan 6 organ Fu adalah kandung, empedu, lambung, usus kecil, usus besar, kandung kemih, dan juga ada Sanqiao atau triple energizer. Yang sebelah kanan ada upper bernal, middle bernal, lower bernal, masing-masing ada pengaruh organ yang masing-masing, dan juga disitulah 5 organ Zhang dan 6 organ Fu. Kemudian sebagai pusat kreativitas kehidupan, mengatur aktivitas kehidupan, menurut fungsi otak akan mengancam kehidupan. Penurunan fungsi otak akan mengancam kehidupan. Huang Ti Neijing mengatakan, menikam otak akan mengakibat kematian langsung. Fungsi otak yang kedua menurut TCM adalah mengatur kegiatan mental. Bertanggung jawab terhadap kesadaran dan pemikiran. Semua aktivitas mental merupakan hasil refleksi dari hal-hal yang ada di lingkungan luar. Huang Ti Neijing mengatakan kepala adalah tempat di mana aktivitas mental terjadi. Otak dalam keadaan normal, orang akan penuh semangat, jelas dalam berpikir, lancar dalam berbicara, kuat dalam ikatan. Tetapi jika fungsi otak abnormal, akan menyebabkan kesedihan, memperlambat dalam berpikir, pusing ingatan yang buruk, dan bahkan gangguan mental. Dan fungsi yang ketiga adalah mengatur perasaan dan gerak. Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit masing-masing menerima suara, cahaya, rasa, serta stimulasi nyeri, dingin, dan panas. Menerima stimulasi tersebut melalui meridian, mengatur anggota tubuh, mengirimkan perintah untuk bergerak melalui meridian ke anggota tubuh, mengatur gerakan anggota tubuh. Jika otak bekerja tidak normal untuk mengatur, maka akan menyebabkan bradiestesia, lambatnya persepsi, dyskinesia, gerakan tidak sadar, abnormal, tidak terkendali, dan teori Shang Xiang menekankan fungsi otak berkaitan dengan 5 organ Shang masing-masing. Kegiatan mental dibagi menjadi Shen, semangat, Po, jiwa yang unggul, Hun, jiwa rendah, I, ingatan, dan Si, gambaran konsep yang mana berkaitan dengan 5 organ Zhang masing-masing. Jantung berkaitan dengan semangat, paru-paru berkaitan dengan jiwa yang unggul, hati berkaitan dengan jiwa yang rendah, limpa berkaitan dengan ingatan, dan ginjal berkaitan dengan gambaran konsep. Kegiatan mental secara klinis sangat paling erat hubungannya dengan jantung, hati, dan ginjal. Jantung mengatur pikiran dan seluruh aktivitas mental. Hati mengatur pengerukan dan pembubaran dan aktivitas mental. Ginjal menyimpan essential in untuk memproduksi sungsung untuk memperkaya otak. Penyakit mental secara klinis dapat diterapi melalui titik meridian dari organ jantung, hati, dan ginjal. Nah, kalau kita melihat metode pengobatan TCM yang terdiri dari 4 cabang utama, akupunktur, massage terapi, qigong terapi, herbal dietary terapi, maka untuk metode self-healing TCM, pertama tentu massage terapi, melakukan terapi sendiri dengan memijat daerah titik-titik akupunktur di sepanjang meridian. Yang bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri. Yang kedua, herbal dan dietary terapi, mengkonsumsi obat herbal dan melakukan pola makan sehat dengan jenis makanan yang sesuai dengan keseimbangan yin dan yang. Qigong terapi, bisa dilakukan qigong, tai chi, meditasi, latihan fisik, pernafasan, dan pikiran atau kesadaran untuk memperkuat aliran qi dan darah serta keseimbangan yin yang dan 5 elemen dalam tubuh manusia secara holistik. Itu yang bisa dilakukan self-healing TCM. Dan kita bisa melihat bahwa orang mengatakan yang lain bisa kita deteksi, bagaimana qigong kita bisa deteksi secara ilmiah apa tidak. Maka di tahun 1998, Profesor Lu Yangfang dan puluhan ilmuwan Amerika Serikat melakukan penelitian tentang Master Qigong di Tiongkok. Ditemukan bahwa Master Qigong mampu memancarkan semburan kuat gelombang infrasonik berkisar 100 sampai 1000 kali lebih kuat dibandingkan rata-rata individu. Setelah berapa minggu latihan, para pemula dalam latihan memiliki 5 kali energi infrasonik yang dihasilkan sebelum latihan. Pengobatan tradisional Tiongkok Beijing College yang diterbitkan tahun 1988 menemukan qi, bentuk awal eksistensi energi yang dipancarkan oleh Master Qigong dapat diukur sebagai bagian gelombang infrasonik 100 kali lebih kuat daripada orang biasa.
Nah, kedua studi penelitian ini dirinci oleh China Headway Institute. Kemudian percobaan juga dilakukan pada biarawan Tibet di India Utara yang dijelaskan dalam artikel Harvard University Gazette tahun 2002. Para biarawan berpakaian tipis ditempatkan di ruang di mana suhunya 4 derajat Celcius. Mereka memasuki keadaan meditasi yang dalam, lembaran kain direndam dalam air dingin, disampirkan pada bahu mereka. Dengan kondisi tersebut, orang biasa akan menggigil tak terkendali, dan penurunan suhu tubuh bahkan bisa mengakibatkan kematian, jelas artikel. Para biarawan tersebut tetap merasa hangat dan mengeringkan lembaran kain basah yang menutup tubuh mereka. Begitu lembaran kain mengering, kain basah yang lebih dingin diselimutkan lagi, dan setiap biarawan mengeringkan 3 lembar kain selama beberapa jam. Nah, kemudian hasil penelitian tentang meditasi, energi yang dipancarkan oleh orang-orang yang telah mencapai tingkat lanjut dalam latihan meditasi telah menunjukkan melebihi tingkat manusia normal ratusan bahkan ribuan kali dalam beberapa studi yang dilakukan. Penelitian ahli saraf Richard Davidson, Stanford University Amerika tahun 2004 mengamati energi yang dipancarkan oleh biarawan Tibet yang bermeditasi. Hasil penelitiannya adalah biarawan yang melakukan meditasi 15-40 tahun memiliki frekuensi gelombang gamma yang lebih kuat dan amplitudo yang lebih tinggi daripada kasus yang pernah didokumentasikan dalam sejarah manusia. Meditasi dapat mengakibatkan pendistribusian kembali materi abu-abu di dalam otak dan mencegahnya hilang. Hilangnya materi abu-abu bertampak pada banyak fungsi mental seperti pengendalian emosi, impuls, pikiran, dan gerakan. Hal ini dikarenakan nukleus berekor yang mengontrol fungsi ini dan lebih banyak lagi terletak pada materi abu-abu. Sehingga meditasi bisa berdampak pada pengendalian emosi, pikiran, dan gerakan. Ini adalah hasil penelitian sangat ilmiah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Amerika Serikat beserta peneliti-peneliti dari Tiongkok. Saya kira ini pengantar saya untuk nanti akan dijelaskan oleh Shinsei Hillman dalam paparannya, yaitu Body Space Medicine dan Self Healing melalui Seminar Nasional PIKTI. Mari bersama kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu, selamat malam, salam sehat, dan salam Indonesia. Terima kasih.